Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu MK Manajemen Konstruksi, Mas Himalaya Bima Kenzo, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Palateha jurusan S1 Teknik Sipil. Nah, teman-teman, di pertemuan yang kedua, saya akan membahas tentang prinsip dasar manajemen konstruksi. Apa itu? Jadi, manajemen konstruksi itu bisa dibilang otak ya teman-teman, dari sebuah proyek. Ya, bayangin aja, proyek besar kayak gedung pencakar langit atau jalan tol, kalau nggak ada pengaturan yang jelas, pasti kacau. Nah, manajemen konstruksi hadir untuk memastikan 3 hal utama, yaitu proyek selesai dengan tepat waktu, biaya nggak jebol, dan kualitas tetap terjaga. Jadi, ini bukan sekedar mengawasi, tapi juga mengatur strategi biar semuanya berjalan dengan mulus ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip dasar manajemen konstruksi. Apa itu prinsip dasar manajemen konstruksi? Jadi, prinsip dasar manajemen konstruksi itu kayak alur hidup sebuah proyek teman-teman. Yang pertama ada perencanaan. Nah, ini ibarat bikin resep sebelum masak teman-teman. Yang kedua ada pengorganisasian. Siapa yang ngelakuin apa biar nggak tumpang tindih. Yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, ini eksekusinya, turun ke lapangan dan melaksanakan semuanya. Yang keempat ada pengendalian teman-teman. Di sini kita pastikan semua sesuai jalur, kayak sopir yang ngecek GPS agar nggak nyasar. Yang terakhir yaitu penutupan. Ini fase telah terima proyek, dokumentasi dan evaluasi biar kedepannya semakin oke proyek kita nanti. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya juga ada unsur utama manajemen konstruksi. Kalau dibilang unsur utama, ini yang sering disebut 5 senjata andalan dalam manajemen konstruksi. Pertama yaitu waktu. Kalau telat, semua kena imbas. Yang kedua, biaya. Biaya jangan sampai jebol. Yang ketiga, mutu. Karena hasil yang jelek bakal bikin reputasi hancur. Yang keempat, sumber daya, meliputi tenaga kerja, material, dan alat. Tanpa itu, proyek nggak akan jalan teman-teman. Yang kelima, resiko. Nah, ini yang lumayan tricky. Jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Yang pertama itu hujan deras, harga material naik, sampai masalah politik pun bisa jadi penghambat ya teman-teman. Selanjutnya di sini juga kita akan membahas pihak yang terlibat. Dalam proyek konstruksi, banyak pemain yang terlibat. Ada owner yang punya duit dan visi, ada konsultan perencana yang bikin desain, kayak arsitek, impian proyek. Lalu ada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi yang tugasnya mirip wasit di pertandingan. Ada yang menjamin semua sesuai aturan main. Ada kontraktor adalah eksekutor pelaksanaan di lapangan ya teman-teman. Dan terakhir ada subkontraktor serta supplier yang jadi pendukung mulai dari pasokan besi sampai cat dinding. Itu ya teman-teman. Selanjutnya kita membahas tentang manajemen konstruksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan manajemen konstruksi ya teman-teman. Di sini tantangan manajemen konstruksi itu, jangan kira manajemen konstruksi itu mulus ya teman-teman. Banyak tantangannya, jadi desain berubah itu bisa menjadi tantangan. Desain berubah di tengah jalan, bikin jadwal berantakan, material telat datang, atau tenaga kerja kurang. Proyek bisa berhenti teman-teman, biaya mepet, bikin semua serba terbatas. Cuaca juga punya peran besar, misalnya hujan deras, kayak bikin pekerjaan lapangan tertunda. Belum lagi ada konflik antar pihak, misalnya owner maunya A, kontraktor maunya B. Nah, disinilah kemampuan negosiasi diuji ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, manajemen konstruksi itu bukan cuma soal ngatur proyek teman-teman, tapi juga soal strategi. Dari awal perencanaan sampai akhir penutupan, semuanya harus terkontrol. Fokus utama ada 3 hal. Yang pertama waktu, 2 biaya, dan ketiga tentunya mutu. Dan yang paling penting, proyek besar nggak bisa jalan sendirian. Kerjasama semua pihak adalah kunci keberhasilan. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Dan ini referensi yang saya ambil dari jurnal-jurnal yang terkait yang ada di Google Scholar. Ini ya teman-teman. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.